Selamat hari Minggu, Kak. In progress. Oke, kita mau sapa adik-adik dulu nih. Semuanya harus jawab ya. Nggak dimute sekarang. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu. Selamat Apa kabar anak Tuhan? Selamat minggu. Aku anak Tuhan selalu Ulang lagi. Coba Kak Sekali Esther, lagi. yel-yelnya sekali lagi. Ya. Apa kabar anak Tuhan? Malam minggu ya. Tepuk Yesus. Langsung banget sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Oke, luar biasa hari ini. Kita mau memulai ibadah kita, adik-adik yang masih makan, yang masih minum, sekarang minumnya ditaruh dulu, makannya ditaruh dulu. Semua duduk yang manis, siapin Alkitabnya, siapin persembahannya, jangan lupa juga kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik sebelum memulai ibadah sekolah minggu, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Halo. Adik-adik semuanya bersemangat hari ini? Semangat. Semangat, Kak. Coba Kak Esther kalau bilang angkat tangannya, mana tangannya? Tangannya mana? Tangannya. Kita mau nyanyi satu lagu. Judulnya Yesus Kekasih Aku. Masih ingat kan lagu sekolah minggu Yesus Kekasih Aku? Nah, untuk hari ini adik-adik nyanyinya dari rumah aja. Nanti Kak Esther bakal mute suara adik-adik supaya ibadah kita tetap kusyuk, nggak adu-adu sinyal. Jadi adik-adik meskipun suaranya nggak kedengeran sama Kak Esther, tapi di rumah harus semangat ya, nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Pada hafal kan lagunya? Boleh bangkit berdiri, yang berdiri nggak apa-apa, biar lebih semangat. Oke. Ayo Kak Dame. Mantap. Satu lagi mana? Anak yang nami. Jangan tenung aku loh. Sebentar ya. Siapa di sini yang berdoa bangun pagi? Arnold. Pintar-pintar nih Kak Esther mereka nih. Iya. Nah, siapa yang hari ini udah sempet sarapan? Aku. Oh, pada sempet sarapan berarti. Berarti yang udah sempet sarapan semangatnya harus lebih semangat lagi. Oke, kita mau nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Udah sambil bertepuk tangan. Yesus
Aku sungguh percaya dari bintang matahari angkat lagi puji dengan sayang disayang. Kita angkat lagu pujian sayang disayang ya. Lebih semangat lagi karena kita disayang Tuhan. Sayang aku disayang Tuhan. sayang. Adik-adik di rumah boleh sikap berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Kak Dame mau pimpin doa. Oke, adik-adik, mari kita berdoa dalam doa. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang masih Kau berikan kami kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Kami tahu Tuhan, kekurangan kami hanya bisa ibadah melalui virtual lewat Zoom ini Tuhan. Biarkan kiranya Bapak ibadah ini boleh tetap berjalan sesuai dengan kehendak dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kau berkati Bapak setiap pelayan yang bekerja hari ini, mulai dari pemberita firman Tuhan, MC, maupun juga sinyal kami Bapak, biarkan kiranya semuanya boleh memadai Bapak. Biarkan kiranya firman-Mu boleh tersampaikan kepada kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, biar kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sekarang kita mau nyanyi lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Karena hari ini temanya itu hidup tentang hidup untuk membawa kerukunan ya Kak Dame ya. Jadi kita mau nyanyi, mau angkat satu lagu pujian, Sungguh Alangkah Indahnya. Adik-adik boleh bangkit berdiri di rumah. Oke, sebentar ya. Kita mau Oke, ini ada gerakannya loh adik-adik. Jadi bisa sambil pakai gerakannya ya. Oh, sebentar, suaranya nggak keluar. Kakaknya masih nih, maafin ya. bentar ya. Coba Kak Esther sapa dulu deh adik-adiknya lagi yang baru join nih. Coba ya, sekarang Kak Esther mau sapa. Tepuk Yesus. Yes. Coba adik-adik orang Samuel masih ingat gak ya yel-yel sekolah minggu yang ini? 1, 2, 3. Tepuk, Ban. Kempes. Oke, masih ingat semuanya yel-yelnya? masih
Baru masuk kita tes semangat dulu. Apa kabar anak Tuhan? Aku anak Tuhan selalu ceria. Oke, sekarang kita mau bernyanyi. berdiri deh. Boleh sambil berdiri. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, saudara semua hidup bersama. Sekali lagi, kita ulang. Sungguh alangkah baiknya, alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Minyak di kepala Harun yang tercambuk dan tubuhnya turun seperti embun di Mengalir di bukit Sion, terapes Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup lama-lama. Oke adik-adik, kita mau masuk ke firman Tuhan. Alkitabnya boleh disiapin. Selanjutnya diambil alih oleh Mang Pendeta. Dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan, untuk hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di hari ini kami kembali bersekutu melalui ibadah minggu sekolah minggu HKBP Harapan Baru yang kami laksanakan melalui aplikasi Zoom. Tuhan, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami. Tuhan, curahkan Roh Kudus agar kami dapat mengerti firman dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Shalom, Ama. Shalom, Ama. Halo. Dalam aman. Boleh ya. Terima kasih. Boleh di unmute ya, tapi Shalom mama. ya, shalom. Boleh di unmute, tapi harus bertanggung jawab, harus tertib. Bisa nggak anak-anak sekolah minggu? Bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Bisa. Oke. Terima kasih, thank you, Amang Pendeta. Yakin semua anak sekolah minggu bisa mengikuti khotbah ini dengan baik. Ya, mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Lama. Bagus. Nah, kitab Mazmur ada berapa pasal ya? Perjanjian 150. Siapa yang bilang 150 tadi? Siapa yang jawab 150? Iya, benar. Kitab Mazmur itu 150 pasal. Kitab terpanjang ya. Kitab terpanjang di dalam Alkitab. Ayat Dan berapa, Amang? Enak. 133 ayat 1 sampai 3 ya. Dan satu lagi pertanyaan Amang Pendeta. Satu lagi. Tadi kan kitab Mazmur ada 150 pasal. Nah, pasal yang paling panjang pasal berapa ya?
Ayo, ada yang tahu nggak? Dengerin lah kan. Pasal keberapa dalam kitab Mazmur? Mari. Pasal yang paling panjang. Ya, siapa tadi yang jawab 119? Saya Amang. Iya, benar. Jadi pasal terpanjang dalam kitab Mazmur adalah pasal 119 dengan jumlah ayat 176 ayat. 176 ayat. Dan adik-adik sekalian, ada loh yang hafal semua Mazmur ini. Mazmur 119 ini. Yang mana senior ini? Ya, ada yang hafal ya. Oke. Baiklah. Mari kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama 2, 2, 3 ya. Nyanyian ziarah. Ayo kita baca sama-sama, yuk. Udah dapat kan? Udah, Amang. Sudah. Kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 sama-sama ya. 2, 2, 3 ya, kita baca. Nyanyian ziarah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara dia bersama dengan rukun seperti baik atas kepala meleleh janggut yang meleleh menjanggut Harun dan ke atasnya seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, ayo konsentrasi dulu, konsentrasi. Ya, konsentrasi. Firman Tuhan mengatakan, sungguh alangkah baik dan alangkah indah apabila saudara diam bersama dengan rukun. Dengar tuh hidup. Sungguh alangkah baik dan alangkah indah apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amang pendeta mau nanya. Jadi kalau tidak rukun gimana? Halo? Tidak baik. Tidak baik, benar. Tidak ada teman. Tidak baik. Kalau tidak rukun itu berarti tidak baik. Tidak baik sebab yang dikatakan tadi sungguh alangkah baik dan alangkah indah apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kalau tidak rukun berarti tidak baik. Kalau tidak diam bersama-sama berarti tidak baik sebab kata Tuhan yang baik dan yang indah itu apabila saudara diam bersama dengan rukun. Jadi adik-adik sekolah minggu, Tuhan ingin agar anak-anak sekolah minggu di rumah terhadap adik, terhadap kakak bersama adik, bersama kakak, kepada orang tua bersama orang tua, rukun. Sebab Tuhan menghendaki kehidupan yang rukun. Adik-adik sekalian, kita semua adalah bersaudara. Ya, kita semua adalah bersaudara. Bersaudaranya gimana? Amang pendeta kan gitu. Nah, bagi kita orang Batak adik-adik, ada istilah partuturon. Apa? Coba diulangi dulu. Partuturon. Coba diulangi dulu. Partuturon. 2, 2, 3 ya. Partuturan. Ulangi dulu. Partuturon. 1, 2, 3 ya.
Turon. Jabatan. Ya, partuturon itu misalnya begini. Ron. Misalnya begini, mana Josia? Josia Ambarita. Nah, Josia Ambarita, Mama Boru Sitorus. Mama Boru Sitorus. Jadi kalau ada marga Ambarita, berarti Josia manggil Bapak Uda, Bapak Tua atau Opu. kan begitu? Iya. Ya, sudah diajari kan gitu. Kalau ada ke marga Sitorus, Josia manggil apa? Tulang. Manggil tulang. Jadi partuturon itu dikaruniakan Tuhan kepada kita orang Batak karena kita itu semua bersaudara. Nah, kemudian bagi orang Batak, kita orang Batak ada juga namanya tarombo. Ayo ulangi dulu. Tarombo 2 2 3 ya. Tarombo. Tarombo itu apa? Silsilah. Tarombo 2 2 3 ya. Tarombo. Atau silsilah. Misalnya begini. Rombo. Misalnya begini. Adik-adik sekolah minggu ada nggak yang ayo jangan main-main, Bang Joshua. Jangan tarik-tarik rambut. Hidup rukun. Oke? Nah, misalnya gini. Kalau dikatakan si Hombing itu ada 4 kan gitu. Ada marga si Hombing di sini sekolah minggu? Halo? Nebeng emang. Hah? Eben. Iya, jadi Siombing itu ada 4. Ada Silaban, ada Lumban Turuan, ada Nababan, ada Utasoid. Jadi kalau Amang Pendeta nomor 2 Lumban Turuan. Jadi ke marga Silaban yang paling tua, Amang Pendeta manggil Bapak Tua. Iya betul. Kalau ke marga Nababan atau marga Utasoid, Amang Pendeta manggil Bapak Uda atau Anggi kan begitu. Jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, kita semua bersaudara. Karena kita semua bersaudara, menurut firman Tuhan, kita diberi tanggung jawab agar persaudaraan kita itu adalah persaudaraan yang rukun. Nah, kemudian di dalam ayat ini dikatakan begini. Persaudaraan yang rukun itu seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Adik-adik sekolah minggu, maksud ayat ini apa ya? Maksud ayat ini apa ya? Kalau sekarang, ya konsentrasi dulu. Kalau sekarang perawatan rambut pakai apa ya? Mau merawat rambut pakai sampo. Kalau laki-laki pakai apa? Rambut. Minyak rambut. Apalagi? Ikat rambut. Rambut. Hair tonic. Hair tonic. Ya, oke. Bando. Nah, kalau dulu adik-adik, dulu untuk menyuburkan rambut itu orang dulu itu pakai minyak. Minyak goreng dipakai. Nggak tahu entah minyak apa. Ya, jadi pakai minyak. Nah, kalau dikatakan minyak yang baik itu, kalau dikenakan ke rambut, pasti dia akan meleleh ke janggut. Dan meleleh ke leher jubah. Artinya apa adik-adik? Artinya apa? Minyak yang baik itu tidak hanya dinikmati oleh kepala, tidak hanya dinikmati oleh rambut, tetapi berbagi ke janggut maupun
ke leher. Leher. Gitu. Atau kemudian dikatakan persekutuan yang Jadi baik kayak itu, orang berjenggot. iya. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas Gunung Sion. Ayo kita baca dulu ayat 3, 223 ya. Kita baca dulu ayat 3. 223 ya. Seperti embun gunung Hermon turun ke atas Gunung Sion, sebab sana menghalang kehidupan untuk selama-lamanya. Amang Pendeta mau tes ini. Adik-adik menyimak atau enggak? Di ayat 3. Ya, di ayat 3. Manakah yang lebih tinggi? Gunung Hermon atau Gunung Sion? Gunung. Mana yang lebih tinggi? Gunung Hermon atau Gunung Sion? Gunung Hermon. Kenapa Gunung Hermon? Hermon. Karena embun dari Gunung Hermon Turun ke ke Sion. gunung-gunung Sion. Embun itu apa ya? Sudah ada foto di sini. Embun itu apa? Awan. Awan. Awan itu apa? Embun. Maaf. Gumpalan air. Apa? Gumpalan air. Gumpalan air dalam bentuk gas. Kalau tadi dikatakan begini, ya benar. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi air yang ada di Gunung Hermon dialirkan juga ke Gunung Sion. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Sabar. ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, persekutuan yang rukun itu ditandai dengan mau berbagi. Kameranya udah bisa. Apa cirinya tadi? Persaudaraan yang rukun berbagi. 223 ya. Berbagi atau apalagi share gitu ya. Sharing. Amang Pendeta mau cerita dulu. Ada anak-anak yang hebat ini seumuran adik-adik sekolah minggu. Mau dengar nggak? Mau, Amang. Mau dengar kan? Mau, Amang. Oke, tenang dulu. Tenang. Umurnya berapa? Ya? Umurnya berapa? Iya, nanti Amang Pendeta cerita. Oke? Lanjut ya, lanjut. Ada anak kecil berumur 9 tahun. Jadi ia membongkar celengannya adik-adik. Dia punya celengan, tapi celengannya itu dibongkar dan uangnya diserahkan katanya untuk membantu petugas kesehatan membeli APD. Bagus nggak adik-adik? Bagus, Amang. Bagus. Nama anak itu adalah Muhammad Hafid. Umur 9 tahun. Jadi adik-adik celengannya dibongkar. Lalu dia serahkan itu ke kantor polisi. Dia bilang begini, Pak Polisi, ini celengan saya. Sudah saya buka. Isinya saya mau serahkan untuk membeli APD tenaga kesehatan yang pada waktu itu sedang menghadapi pasien-pasien COVID-19. Adik-adik sekolah minggu, menurut kalian si Hafid itu anak orang kaya enggak? Menurut kalian, menurut dugaan kalian, Hafid itu anak orang kaya enggak? Enggak. Betul. Tidak. Mamanya itu penjual bakso.
Ya, mamanya penjual bakso, bapaknya tukang servis TV, adik-adik. Lalu dikatakan begini, ia menabung selama 9 bulan dan uang yang isi celengannya itu, adik-adik tahu jumlahnya berapa? 453.300 rupiah. Atau sebenarnya masih banyak contoh lain, anak kecil, ada juga seorang anak berumur 4 tahun namanya Kinan Ronauli Wahyudi, itu anak Madura. Ada juga dari NTT namanya Kanaya, ada juga Yasmin Saman kelas 1 SD dari Makassar. Dia juga menyerahkan celengannya untuk beli APD tenaga kesehatan. Pada waktu itu uang isi celengannya 448.800. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa mereka mampu melakukan itu? Karena mereka memiliki kepedulian. Jadi kalau kita mau berbagi, kalau kita mau sharing dengan teman-teman kita, kita harus memiliki kepedulian kepada saudara-saudara kita. Ya, Daniel, angkat, you raise hand. What's up, man? Ya, kenapa Daniel? Kamu raise hand, nak? Kenapa? Daniel, unmute dulu. Kenapa, Bang? Daniel Panjimora, kamu tadi unmute. Kamu tadi raise hand. Ada apa? Mau bertanya ya? Kepencet. Oke. Jadi, ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita tidak bisa seperti yang Amang Pendeta sebutkan tadi. Tapi adik-adik begini. Ketika kita mau menolong orang lain, kita membantu orang lain, pada saat itu kita sedang share dan kita sedang berbagi kepedulian dengan orang lain. Jadi kalau di rumah adiknya lagi lipat selimut sendirian, bolehlah dibantu. Abangnya sedang merapikan tempat tidur sendirian, bolehlah dibantu. Ya, jadi kita memiliki kepedulian satu sama lain. Kemudian dikatakan adik-adik, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Jadi berkat kehidupan itu diutus oleh Tuhan kepada persaudaraan yang rukun. Adik-adik sekalian yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar. Ya. Hari ini kita belajar untuk mampu rukun, akur, berdamai dengan saudara-saudara kita, baik yang di rumah maupun di tempat lain, misalnya di sekolah. Mudah-mudahan nanti kita bisa langsung tatap muka. Kita diperintahkan Tuhan untuk hidup rukun, berdamai, sharing, peduli dengan saudara-saudara kita, karena tadi dikatakan bahwa kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, coba unmute dulu semua. Unmute dulu semua. Ya. Pesan dari Amang Pendeta, jaga kesehatan kalian ya. Ya, Mang. Ya, Mang. Jaga kesehatan. Jangan sampai terpapar. Ya, Mang. Ya, jangan sampai terpapar. Sebab sebenarnya ya banyak juga anak-anak yang terpapar. Ya. Ya, mungkin saat ini ada dari anak-anak sekolah minggu yang sedang bergumul dengan kesehatan keluarga. Mana Klesio? Klesio mana? Klesio, coba ditaruh dulu kakak, si Klesio.
Ada Klesio kan? Klesio. Opung udah sembuh, Bang? Belum, Omang. Belum. Berdoa Belum, ya, Omang. Bang Klesio, untuk kesehatan Opung Doli sama Opung Lori ya. Ya, Mang. Oke, mantap. Jadi berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Semoga kita semua tetap sehat-sehat. Yang sakit disembuhkan, yang sembuh segera dipulihkan. Sekali lagi jaga diri, jaga kesehatan. Semoga, dan berdoa juga untuk bangsa dan negara kita agar kita bisa melewati pandemi ini dengan menang. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami sungguh merasakan sukacita persaudaraan yang rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa rukun dengan kakak, adik, orang tua, saudara-saudara maupun teman-teman kami. Biarlah kami ya Tuhan senantiasa hidup berdampingan penuh sukacita damai dengan saudara-saudara kami. Tuhan jaga kesehatan dari anak-anakmu sekolah minggu, berkati ya Tuhan orang tua dari kami jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan pemulihan yang secepatnya, dan Tuhan jaga juga kesehatan mereka ya Bapak, sehingga kami boleh tetap sehat di situasi pandemi ini. Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan, Tuhan tolong bangsa Indonesia ini untuk memenangkan pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Amang. Amang Pendeta untuk firman-Nya. Oke, Kak Esther mau nanya lagi. Tadi Amang ingetin kita untuk pelajaran hari ini untuk hidup rukun. Bagaimana caranya untuk menjadi hidup rukun? Yang pertama, berbagi. Yang kedua, saling tolong menolong. Hidup rukun. Hidup rukun. Main bersama, benar. Berarti adik-adik di rumah yang punya adik, punya kakak, punya abang harus saling akur, gak boleh berantem, harus saling menolong, saling berbagi mainannya, saling membantu satu sama lain. Apa sih orang mandi? Selanjutnya kita akan membacakan ayat bulanan. Ada yang ingat nggak ayat bulanan kita dari mana? Ayo, ayat Juli bulanan ini. bulan Juli kemarin. Coba, kakak mau tanya dulu, angkat tangannya ya, yang udah kirim ayat bulanan siapa aja? Siapa yang udah kirim di grup? Ayat bulanan bulan Juli, ayo. Oke, yang lainnya ada yang udah? Udah, Kak. Oke, Juro udah, Bintang udah. Nah, buat adik-adik yang lain yang belum, segera dikirim ya, nanti setelah ibadah. Kita rekam ayat bulanan kita dari Mazmur 25 ayat. Pada kelihatan nggak? Coba kita baca bareng yuk. Ayo Kak Esther baca bareng-bareng ayat bulanannya. Ayo adik-adik kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. 25 ayat 5 bahwa aku berjalan dalam kebenaran sepanjang hari. Oke, buat yang belum segera dikirim ya nanti selesai ibadah. Oke? Dikirim ke grupnya ya. Buat adik-adik.
Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita mengalin kesempatan angkat tangan. Begitu. Rusak. Awas. Kalau kucingnya sampai makan dari yang Alin. ada. Kucingnya. Mak, lihat nih, Mak. Gede. Oke, adik-adik, kita sekarang mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik siap persembahannya. Ayo celengan yang waktu pernah dikasih oleh kakak guru sekolah minggunya. Jangan lupa persembahannya ditaruh di celengan itu. Nanti waktu di akhir tahun atau di Desember kita bisa kumpulkan celengannya bareng-bareng. Kita mau angkat satu lagu buah pujian, judulnya Doa Kami. Adik-adik yang belum tahu lagunya, semoga lewat lagu Doa Kami ini untuk negara Indonesia kita biar cepat pulih dari corona. Adik-adik di rumah boleh angkat lagu pujian, tapi di mute aja suaranya. Tapi harus nyanyi ya di rumah. Oke, Kak. Putar kadang. Dalam satu Tuhan bersatu, jadi duta Kerjaanmu. atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan bagi bangsa ini. Amin. Sama-sama bernyanyi bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini. Amin. Berdiri dan kami kepada sesuatu yang Pada Amang Pendeta dipersilakan untuk doa penutup, Amang. Adik-adik sekalian, silakan di-unmute. Joshua jangan main-main Joshua. Berdoa yuk. Lalu jangan gerak badannya. Ya. Mari kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Adik-adik jangan keluar Adik-adik boleh tenang dulu semuanya. Selamat hari Minggu. Saya mau ngomong Adik-adik. Oke, adik-adik, warta hari ini hanya Kak Esther, saya mau ngomong bentar boleh? Boleh. Boleh. Adik-adik sekalian, tolong didengar dulu, tolong didengar. Oke, Mang Pendeta mau nyampaikan satu hal tentang vaksinasi. Ya, Gereja HKBP Menteng mengadakan vaksinasi bertempat di gereja HKBP Menteng tanggal 26 sampai tanggal 30 Juli gelombang pertama dan tanggal 2 sampai tanggal 6 Agustus gelombang kedua. Jadi 2 kali, tanggal 26 sampai 30 Juli, tanggal 2 sampai tanggal 6 Agustus gelombang kedua. Nah, siapa saja boleh mendaftar, boleh ikut. Ya. Persyaratannya hanya 2. Yang pertama, sudah berumur 12 tahun dan punya KTP. Ya. Jadi kalau saya masih umur ya, jadi mungkin adik-adik punya kakak atau juga orang tua yang belum divaksin boleh ikut. Ya. Jadi gelombang pertama tadi tanggal 26 sampai tanggal 30 dan gelombang kedua tanggal 2 sampai tanggal 6 Agustus 2021. Tempatnya di Gereja HKBP Menteng. Jadi jenis vaksinnya Sinovac. Jadi maksudnya gini teman-teman, adik-adik sekalian. Misalnya begini. Orang tua kita sudah dapat vaksin pertama, dosis pertama kan gitu. Nah, terus vaksin kedua seharusnya diterima misalnya di tanggal 3 Agustus 2021. Jadi boleh mendaftar ke sana, dapat vaksin kedua dan tetap dapat sertifikat sudah divaksin pertama dan kedua. Karena itu langsung dikoordinir oleh Kemenkes. Jadi jangan takut kalau misalnya ke situ vaksin kedua tetap ada sertifikatnya. Nanti linknya saya kirim ke siapa ini? Udah aku share dari grup Naposat. Iya, boleh di-share ya. Boleh di-share. absen buat siapa yang Semoga bisa dimanfaatkan dengan maksimal ya. Oke, sehat-sehat ya semua ya. Baik, aman. Oke, terima kasih. Kak. Tambah keluar dulu, boleh Kak Esther ngomong sebentar ya. Adik-adik yang belum absen, sekarang boleh absen. Adik-adik boleh buka room chatnya yang di bawah itu.
yang ada di dekat. Nah, itu dia tuh. Ada tulisannya chat. Ada tulisannya chat. Nah, adik-adik buka. Sebentar ya. Ini karena Klik teman-temannya linknya. udah laporan semua, kakak kirim ulang biar nggak tenggelam. Nah, itu dia. Absennya buat apa, Kak? Absennya itu untuk ngedata anak-anak sekolah minggu biar tahu Yang nih ada hadir. berapa hadir orang Esther. Marcella sama Rafa udah absen ya. Oke, yang Oke. sudah Bintang bagus. sudah ya. Kak, jangan lupa foto dulu, foto. Yuk kita foto dulu yuk sebelum pada keluar. Aktifin kameranya ya. Aktifin kameranya. Tuh. Ini ada Amang Paul nggak mau ikutan? Yang foto siapa, Kak Bang? Aku. Oke. Ayo Samuel dan Jeremy mau aktifin kamera atau tidak? Kakak mau SS. Bagian pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Bagian kedua. Satu, dua. Oke, bentar. Bagian ketiga. Cantik-cantik sama ganteng-ganteng nih. Oke, udah Kak Dame fotonya? Udah cukup, Kak. Oke, adik-adik yang masih belum absen, boleh absen. Untuk kakak abang yang lainnya, apa mau ada tambahan Aku mau pengumuman? tambahan, Kak Esther. Oke. Oh, oke, boleh. Kalau Adik-adik yang baik, Kakak Laura mau mengingatkan selama ibadah sikap tubuh di dalam posisi yang baik. Karena kita bisa ngelihat semua adik-adik di sini. Karena sikap tubuh yang baik itu membantu teman-teman yang lain untuk bisa tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi pastikan posisi duduknya yang benar, posisi wajahnya yang benar, ya. Jangan sampai sikap tubuh kita mengganggu teman-teman yang lain untuk bisa beribadah yang fokus, beribadah yang sungguh-sungguh. Oke? Bisa? Bisa. Mulai minggu depan ya adik-adik ya. Siapa di sini yang belum absen? Coba Kak Esther tanyain Kak supaya bisa dibantu sama kakak-kakak sekolah minggu yang belum absen. Yang sudah absen udah boleh keluar. ya, yang sudah boleh keluar, yang belum coba ini Jeremy tampil tolong. Yang belum siapa bisa biar